Awas lur, tanggulnya jebol, tanggulnya pelabuhan jebol lur. Via aparel emergency urgent dikon metu kabeh. Motor kon ninggal. Kopi laporan. Selamat siang semuanya. Kemarin sore kita membaca berita musibah di Jawa Tengah di mana tanggul Tanjung Mas Semarang jebol sehingga itu kemudian mengakibatkan ribuan orang harus mengungsi, ribuan orang harus dievakuasi. Dan kalau kita melihat dari video yang beredar di sosial media, memang banjirop kali ini cukup mengerikan gitu ya. Bahwa sebagian orang masih ngotot membawa motornya masing-masing menerobos banjirop yang sudah setinggi pinggang orang dewasa. Ya kita doakan saja semuanya selamat sampai tujuan gitu. Bahwa sebagian orang bertanya-tanya ngapain masih mikirin motor di tengah banjir yang sudah sebesar itu. Ya kita hormati saja, mungkin bagi sebagian orang motor itu nggak terlalu mahal, bisa dibeli lagi, bisa dicari dan sebagainya. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain itu cukup berharga, segala-galanya bagi mereka. Mungkin juga terlalu mahal untuk ditinggalkan dan sebagainya. Ya pada akhirnya kita doakan agar semuanya selamat, nggak ada korban. Dan bagi Pemprov Jawa Tengah, Bupati dan Wali Kota setempat sekitar Semarang gitu ya, semoga segera bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini sehingga ke depan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi di luar itu, mendengar berita ini gitu, entah gimana ceritanya, saya juga gak ngerti gitu ya. Saya tuh merasa merinding gitu karena sehari sebelumnya Presiden Jokowi datang ke Jawa Tengah, datang di acara Projo bersama Ganjar Pranowo. Kemudian memberikan pernyataan politik terkait 2024 ojo kesusu se, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini gitu ya, kata Pak Jokowi. Lalu itu kemudian mengarah kepada Ganjar Pranowo, dianggapnya Pak Jokowi ini memberikan sinyal dukungan terhadap Ganjar Pranowo, yang itu kemudian diteriaki oleh para relawan Projo yang ada di sana. Lalu sehari setelah itu kita membaca berita musibah di Jawa Tengah. Memang mungkin bagi sebagian orang nggak ada kaitannya karena musibah ini adalah musibah bencana alam gitu. Tapi bagi saya ini seperti sebuah sinyal juga gitu. Kalau Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan terhadap Pak Ganjar, maka kali ini alam memberikan kode juga terkait penolakan atau peringatan kepada Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi bahwa pekerjaan di Jawa Tengah masih banyak yang belum selesai. Jadi ngapain mikirin Capres 2024? Lawang urusan di rumah tangganya sendiri nggak selesai gitu. Dan di luar itu saya melihat bahwa ini bukan yang pertama gitu. Kalau kita ingat gitu ya, apa yang terjadi kepada Ganjar beberapa bulan ini itu kayaknya beruntun gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu ceritanya kalau kita ingat gitu, ini mungkin juga luput dari perhatian banyak orang. Pak Jokowi itu kunjungan ke Jawa Tengah lalu kemudian mengajak Ganjar ya seperti biasa dan diberikan ruang panggung yang luar biasa gitu, memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengeluh-ngeluhkan Ganjar, foto-foto dan memuji Ganjar gitu, dan ditunjuk-tunjuk sama Pak Jokowi ke Ganjar aja gitu ya. Lalu kemudian akhirnya Pak Ganjar diajak masuk ke dalam mobil presiden, berangkat bersama-sama. Itu kemudian disimpulkan sebagai sebuah dukungan simbol politik bahwa Presiden Jokowi menginginkan penerusnya adalah Ganjar Pranowo yang diajak masuk ke dalam mobil presiden waktu itu. Dan nggak lama setelah itu Ganjar Pranowo lagi goes gitu ya, kemudian jatuh dan harus dioperasi tangannya karena patah tulangnya. Sekali lagi mungkin ini bukan nggak ada hubungannya gitu ya, tapi bagi saya ini tetap tetap menjadi sebuah peringatan nampaknya gitu, karena Ganjar Pranowo ini kan sebelumnya sudah sangat identik sekali dengan goes, dengan sepedanya, dan itu ada sambungan narasinya dengan Presiden Jokowi di mana Presiden itu suka memberikan sepeda, lalu kemudian Ganjar naik sepedanya, itu kan masih ada kesinambungan atau benang merahnya gitu. Tapi pada akhirnya gara-gara patah tulang itu Ganjar terpaksa berhenti dari aktivitas naik goes sepedanya itu, dan ya kita bisa lihat bahwa itu
itu tidak seharusnya terjadi gitu, karena seberapa banyak sih potensi orang naik sepeda lalu kemudian jatuh sampai patah tangan, kan nggak banyak gitu. Karena sepeda itu yang kita tahu ya nggak cepet-cepet banget, nggak secepat sepeda motor gitu ya. Lalu selain itu Ganjar ini kan kemana-mana dikawal sama ajudannya gitu. Ya kok bisa terjadi kecelakaan kayak gini gitu. Dan sehari setelah itu, setelah Ganjar jatuh dari sepeda gitu ya, kemudian tiba-tiba meledaklah kasus di Wadas. Terjadi pemberontakan warga terhadap aparat. Dan ini kemudian diberitakan nasional, menjadi pemberitaan di mana-mana. Menariknya, kejadian semacam ini menurut penduduk Wadas sendiri, setahun yang lalu, tahun lalu itu sudah pernah terjadi tahun 2020 gitu. Tapi tidak viral di mana-mana gitu. Dan sekarang viral. Tahun 2021 jadi viral gitu. Itu kemudian menjadi pertanyaan. Ya, sebagian orang mungkin akan menganggap bahwa ini sabotase politik untuk menjegal Ganjar gitu. Karena ada pihak pimpinan daerah dari Demokrat di Wadas gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang ini adalah pekerjaan Ganjar Pranowo, makanya Ganjar turun tangan sampai ke Wadas. Dan masalah ini sampai sekarang itu nggak selesai gitu. Ya mungkin ada beritanya di mana pemilik lahan itu sudah diganti untung sampai miliaran rupiah, mendadak jadi miliarder dan sebagainya. Dan kemudian orang mengatakan bahwa sebenarnya yang demo itu orang di luar desa yang tidak terdampak, tidak dibeli tanahnya, tidak diakuisisi oleh pemerintah. Tapi kan sebenarnya masalah yang terjadi adalah soal dampaknya gitu. Mungkin yang dibeli oleh pemerintah memang tanah-tanah yang akan digunakan, tapi dampaknya kan warga sekitar gitu. Itu sama seperti kita membakar sampah di tanah kita sendiri, tapi kemudian asapnya itu nyebar ke tetangga. Yang terdampak ya tetangga kita gitu. Nah, itulah yang terjadi, analogi yang terjadi di Tanah Wadas. Sehingga makanya sampai sekarang masih ada upaya dari masyarakat setempat untuk menghentikan penambangan batu andesit. Kalau soal proyek bendungan nasional silahkan dilanjutkan, tapi batu andesitnya itu ditolak oleh warga setempat gitu ya. Nah, di luar itu soal banjirop ini, kembali soal banjirop gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah diingatkan oleh Bu Mega tahun lalu. Bu Mega itu sempat bertanya dalam sebuah kesempatan Zoom dengan Ganjar dengan BMKG, menanyakan soal kondisi pesisir utara Jawa Tengah. Bu Mega mengatakan, Pak Ganjar ini kan dijadikan gubernur, saya jadikan gubernur, itu untuk menangani banjirop di pesisir utara Jawa Tengah. Sejak awal loh. Sejak periode pertama itu sampai sekarang gimana ceritanya, gimana progresnya? Lalu kemudian jawaban Ganjar, siap Bu, sedang dilaksanakan. Ya tapi sampai di situ aja gitu. Nggak ada penjelasan apa-apa dari Ganjar, nggak ada soal penjelasan antisipasi dan sebagainya. Sampailah kemudian kalau hari ini terjadi banjir rob dan tanggulnya jebol, ya inilah jawaban dari siapnya Ganjar nampaknya gitu ya. Dan ini tuh bagi orang yang di sekitar Semarang, mungkin kita akan mengatakan bahwa ya biasa banjir rob di Semarang itu biasa karena memang tanahnya sudah di bawah laut gitu ya. Sudah ada selisih sekitar 0,4 meter gitu. Tapi ya pada akhirnya kan harus diselesaikan gitu. Kalau sampai terjadi jebol seperti ini itu kan artinya di luar prediksi terburuk. Dan banjir rob ini itu sebenarnya lebih bisa diprediksi dibandingkan bencana alam yang lain gitu. Dan BMKG itu sudah memperingatkan soal banjirop ini akan terjadi kemarin dan hari ini puncaknya. Jadi ketika orang masih kerja di perusahaan itu kan menjadi tanda tanya gitu, kenapa masih dibiarkan. Dan soal tanggul yang sampai jebol itu kan itu terkait dengan perawatan, dengan prediksi pemerintah setempat dalam rangka membangun tanggul itu untuk menampung atau menangkal masuknya air laut ke daratan. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Dan kalau saya gitu ya, kalau saya melihat dari banyaknya tanda-tanda ini, ya mungkin di soal Wadas itu anggaplah sabotase, ada sabotase politik yang kemudian memviralkan ini kemudian menjadi masalah nasional gitu, mungkin gitu. Tapi kalau yang dari tanggul jebol ini apa iya menjadi sabotase alam juga gitu, yang untuk menjawab pernyataan Presiden Jokowi sehari sebelumnya di Jawa Tengah juga yang memberikan simbol kepada Ganjar yang bilang ojo kusususe, lalu kemudian
meskipun mungkin yang didukung ada di sini gitu. Apakah ini juga jawaban dari alam, penolakan dan sebagainya? Ya, saya nggak tahu, tapi bagi saya gitu ya, Pak Ganjar atau Pak Jokowi juga harus evaluasi diri, mawas diri dari kejadian ini. Dan sekali lagi nampaknya memang ini adalah teguran atau peringatan bahwa masalah-masalah di Jawa Tengah sendiri itu masih ada banyak sekali yang harus diselesaikan oleh Pak Ganjar. Dan kalau kita ingat pernyataan Bu Mega tahun lalu gitu ya, ini kan artinya seperti nggak ada progres atau seperti apa ya, teguran yang sangat keras gitu, karena sejak awal ini kan Ganjar sudah 2 periode di Jawa Tengah gitu, dan instruksi Bu Mega untuk menyelesaikan masalah ini juga sampai sekarang kan terbukti nggak selesai gitu. Inilah yang harus diselesaikan. Ya memang nggak enak sih gitu ya membaca berita ini gitu ya. Kenyataan itu memang pahit, tapi itu harus disampaikan untuk perbaikan. Karena kalau kita mau menghindar dari kenyataan ini, pada akhirnya kita nggak akan mendapatkan solusi apa-apa gitu. Karena saya lihat dari relawan Ganjar itu selalu menyalahkan pemerintah setempat gitu, bupati atau wali kotanya. Samalah seperti Wadas yang disalahkan bupati dan bupatinya gitu. Tapi dari kasus ini kan kita bisa lihat gitu bahwa ketika tanggul ini jebol, Ganjar juga turun tangan. Artinya apa? Emang wilayahnya Ganjar, emang tanggung jawabnya gubernur gitu. Dan gubernur itu memang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh wilayahnya. Koordinasi dengan bupati dan wali kota. Emang kerjaannya. Jadi jangan sampai kemudian ini dianggap, wah itu kesalahannya si wali kota, wah itu kesalahannya bupati. Ya terus Ganjarnya mau apa? Bahwa kemudian Ganjar itu adalah gubernur di Jawa Tengah yang lebih luas, tidak seperti Jakarta yang sempit dan lebih kecil dan sebagainya, ya mungkin benar gitu, tapi kan tetap aja gitu, Indonesia lebih luas. Jadi kalau untuk urusan Jawa Tengah aja nggak selesai, bagaimana mengurusi Indonesia yang harus butuh koordinasi lintas pemerintah tingkat daerah? Itu kan pertanyaannya gitu. Dan ya sekali lagi ini harus diselesaikan dengan cepat, dan masih ada waktu bagi Ganjar untuk menyelesaikan ini, untuk membuktikan kapasitasnya gitu, apakah dia mumpuni untuk menjadi presiden, calon presiden selanjutnya, atau enggak sama sekali gitu. Karena kalau ngelihat dari persoalan di Wadas itu belum selesai sampai sekarang, dan soal tanggul jebol ini ya kita lihat ke depan akan seperti apa. Cuma pada intinya terus terang saya merinding gitu, karena 2 kali Presiden Jokowi memberikan sinyal dukungan, 2 kali pula terjadi musibah. Yang pertama Ganjar jatuh dari sepedanya, kemudian sekarang tanggul jebol yang itu mengakibatkan ribuan orang terdampak. Ya kalau cuma Ganjar yang jatuh dari sepedanya, ya cuma tangan dia gitu ya, ya nggak nyusahin orang lah. Tapi ini sekarang ribuan orang terdampak, itu kan harus membuat kita mawas diri, mengevaluasi diri. Ini ke depan jangan-jangan kalau ada simbol lagi dari Presiden Jokowi, akan ada teguran lagi yang lebih keras, lebih besar dari ini gitu. Ya kita bisa lihat gitu, dari mulanya jatuh dari sepeda, kemudian sekarang banjirop yang menimbulkan ribuan warga harus terdampak dan mengungsi. Di luar itu mungkin bagi sebagian orang ini cuma dianggap musibah biasa, bencana alam biasa, tapi pada akhirnya ini adalah bencana alam yang lebih mudah diprediksi dibandingkan tsunami atau gempa, sehingga penanganannya mestinya lebih baik dibandingkan musibah bencana alam yang lain. Tapi ya ini cuma komentar orang biasa gitu ya. Kalaupun setelah ini masih ada orang yang mau membela Ganjar baik dan sebagainya, yang belusukan, yang turun tangan, ya silahkan saja. Toh Anies Baswedan juga ketika banjir Jakarta juga turun tangan gitu ya. Tapi pada akhirnya kan yang kita tunggu adalah solusinya. Solusinya apa? Kalau cuma turun tangan, bikin konten, masuk sosial media, diposting di akun sosmednya, ya apa gunanya? Apa gunanya bagi masyarakat? Apa solusi yang ditawarkan kepada masyarakat? Kalau nggak ada ya sama aja jadinya. Jadi kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa Ganjar dan Anies ini sama saja, sama-sama nggak bisa kerja, yang membedakan cuma Ganjar itu nasionalis sementara Anies itu pemelihara kadrun, mungkin itu benar adanya gitu. Jadi kalau memang pilihannya cuma Ganjar sama Anies, kita akan pilih Ganjar.
Tapi kan masa iya kita negara ini akan diserahkan kepada orang-orang yang nggak bisa kerja? Itu kan pertanyaannya. Harapan kita masyarakat biasa sederhana saja, bagaimana penyelesaian ini bisa diselesaikan secepatnya, bisa ada pemikiran-pemikiran solusi ke depan agar tidak terjadi tanggul jebol seperti ini gitu ya. Itu harus kita pikirkan bersama-sama. Ya gimana aja caranya gitu. Ya kalau kita yang mau beraksi ikut memikirkan, ya kita yang jadi gubernur. Ya itu kita urun rembuk lah dari DPR, masyarakat, wali kota, gubernur. Rasanya semua orang sudah membicarakan soal masalah ini selama bertahun-tahun, termasuk Bu Mega ketika menyentil Pak Ganjar tahun lalu itu juga karena sudah gemes sekali gitu, karena bahasan ini sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu, tapi masalah ini terjadi lagi dan sekarang sudah menimbulkan kekacauan sampai ribuan orang terdampak. Ini kan kasihan sekali gitu. Ya semoga ke depan pimpinan kita lebih bijak, lebih fokus mengurusi masalahnya di daerahnya masing-masing sebelum kemudian berpikir soal capres atau tingkat yang lebih tinggi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.